الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Ta'zim wal ikraman kepada imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh wakilnya dan kepada seluruh masjid yang tercinta ini, dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak, al-afatul ghibah, tentang bahayanya ghibah, tentang bahayanya upat. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Jangan kamu upat akan sebahagian kamu. Adakah kamu mencintai akan bahwa kamu makan akan daging saudara kamu, akan daging mayit bangkai saudara kamu? Fakarihtumuhu, maka pasti kamu benci akan memakan bangkai saudara kamu. Dikala kamu benci akan memakan bangkai saudara kamu, mestinya kamu benci mengupat saudara-saudara kamu yang seiman, seagama. Maka Allah sangat melarang tentang ghibah, tentang upat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, la tahasadu wa la yatabaghadu wa la yaghtabu ba'dukum ba'dan wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata dalam hadisnya, la tahasadu, antara kamu jangan ada dengki berdengki, bena dengki kepada orang yang lain, wala yatabaghadu, dan jangan ada sifat ghadab antara kamu, sifat marah, sifat benci kepada orang yang lain.
wala yaghtabu ba'dukum ba'dan, dan jangan ada upat antara kamu. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, akan tetapi adalah kamu kepada hamba-hamba Allah, ikhwanan itu adalah sebagai saudara. Maka karena kita adalah sebagai saudara, kata Nabi, maka jangan ada dengki berdengki, dan jangan ada benci membenci, dan jangan ada upat, karena adalah saudara seagama, seiman. Dan lagi Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, iyyakum wal ghibah, al ghibatu asyaddu minaz zina, fa innar rajula qad yazni fayatubu Allahi alaihi, wa inna sahibal ghibah la yaghfirullahu lahu hatta yaghfira li sahibihi. Jauh olehmu akan ghibah, jauh olehmu akan upat. Kata Rasul, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih bersangatan daripada zina. Dikarenakan fa innar rajula qad yazni fayatubu Allahi alaihi. Karena seorang laki-laki yang berzina ia maka bertobat kepada Allah, fayatubullahu alaihi, maka Allah menerima taubatnya laki-laki tersebut, karena dosa yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghibah, wa inna sahibal ghibah la yaghfirullahu lah. Adapun sahib ghibah, orang yang ghibah, yang berupat, la yaghfirullah, Allah tidak mengampuni baginya sahib ghibah, hatta yaghfira li sahibih, sehingga orang yang diupat, sehingga seseorang atau sahib itu memaafkan orang yang ghibah tersebut. Karena ghibah itu adalah dosa yang bersangkutan dengan manusia. Karena dosa yang bersangkutan dengan Bani Adam, maka mestinya meminta maaf kepada sahibnya ghibah, kepada orang yang diribah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu beratnya tentang dosanya ghibah, dikarenakan dosa yang bersangkutan dengan Bani Adam. Dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, maraltu lailata asrabi ala qaumin yahshamuna wujuhahum bi'adhafirihim, faqultu ya Jibril min haula'i, faqala haula'i alladhina yaghtabuna an-nas wa yaq'una fi a'radihim. Berkata Rasulullah SAW, maraltu lailata asrabi ala qaumin, aku lalu, kata Nabi, pada malam Isra Mi'raj di atas satu kaum, di atas satu golongan kaum, yang mana kaum tersebut, kata Nabi, yakhsha'una wujuhahum bi'adhafirihim,
yang menggarut akan muka mereka bi'adhafirihim, dengan kuku-kuku mereka. Istilah kitanya garu-garu muka, iklok-klok muka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekalan sabah kaum nganuke iklok muka, igaru-garu muka, sehingga darah itu biat, mutamah itu biat darah, mutamah igaru, hanya piu-piu garu-garu muka. Bahkan kan tiblah jaro, dua belah jaro, unin dan wi garu-garu bi'adhafirihim. Fakultu ya Jibril min haula'i, maka kata Nabi, aku tanya, ya Jibril min haula'i, siapakah kaum ini ya Jibril? Faqala haula'i alladhi yaghtabuna an-nas, maka oleh Jibril alaihi salam menjawab, haula'i alladhi yaghtabuna an-nas, itulah orang-orang yang di dalam dunia, kaum-kaum yang di dalam dunia, yaghtabuna an-nas, yang mana pekerjaan mereka adalah yaghtabuna an-nas, mengumpat manusia yang lain, menjelek-jelekkan manusia yang lain, menghinakan manusia yang lain. Itulah pekerjaan kaum tersebut, katanya malaikat Jibril alaihi salam. Itulah siksa orang yang di dalam dunia selalu ada ghibah, upat kepada orang yang lain. Bahkan bak media sosial takalan terjadi upat yang luar biasa. Padahal media sosial itu adalah, andaikan benar kita pergunakan, menjadi amal jariah di hari akhirat nanti. Akan tetapi media itu bila salah dipergunakan akan membahayakan akhirat, akan membahayakan dunia wal akhirat. Terjadi upat yang luar biasa, terjadi ghibah yang luar biasa. Maka oleh Abu Lahab, Allah berkata di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa imra'atuhu, celaka Abu Lahab dan istri-istrinya. Abu Lahab dan istrinya adalah dalam neraka. Karena dalam riwayat, istri Abu Lahab tukang baba upat, tukang ghibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya tabuh profesi Abu Lahab tukang tentang Nabi habis-habisan, tukang hina Nabi, tukang caci Nabi, tukang bangkang Nabi. Dan perumoh ke istri Abu Lahab tukang baba ghibah, tukang baba upat. Saboh profesi dua. Sehingga lam neraka Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab. Rata urung gepegah gupat Nabi, gupat sahabat-sahabat Nabi oleh istrinya Abu Lahab. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah bahayanya tentang ghibah, tentang upat. Bahkan amalan yang diperbuatkan mengalir kepada orang yang diribah, kepada orang yang diupat.
Maka orang yang menerima upat tekedina orang yang pegah irana diupat li sipulan yang payah takun alhamdulillah kai tamadiah kelung pakan manan karena amalan yang gepubut liganya nuronyan kagejuk kepada orang yang diupat, maka wajar getanya yang diupat li orang lain, yang dihina, yang dicaci, awak tetakeun alhamdulillah kai sama dia, wajar pakan karena amalan yang gepubut liganya nuronyan kagejuk getanya yang terima upat. Iganya kekahana kepuna. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, awhallahu ila Musa alaihi salam man mata taiban minal ghibah fahuwa akhiru man yadkhulul jannah wa man mata musirran alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, awhallahu ila Musa alaihi salam, mewahyu oleh Allah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, man mata taiban minal ghibah, siman orang yang mati taiban minal ghibah, yang mana ia telah bertobat daripada ghibah, bersih daripada dosa ghibah, fahuwa akhiru man yudkhilul jannah, akan tetapi man itu termasuk orang yang akhir, man yudkhilul jannah, orang yang masuk dalam syurganya Allah. Tidak tamung bahkan karena na dosa ghibah walau kalih getaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi termasuk siman yang akhir masuk syurga. Kemudian wa man mata musiran alaiha, siman yang mati musiran alaiha, yang berkekalan di atas dosanya ghibah, yang belum bertobat kepada Allah, yang membawa pulang dosa ghibah, hana mentemeng tobat, hana mentemeng laki maah, dan urang Yahudi hana gepemaah kada mengedeputan, berkekalan dengan dosa ghibah, fahuwa awwalu man yudkhilun nar, maka Allah mewahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, dia termasuk orang, man itu termasuk orang yang paling awal masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maknanya begitu pentingnya menjauhkan daripada dosa ghibah. Adapun bila sudah ada dosa ghibah, begitu pentingnya taubat daripada ghibah, karena dengan ghibah tersebut, dengan upat tersebut membahayakan dunia wal akhirah. Maka hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lem getanyonyo kata tamang dalam tahun baru, ibaratnya umu mutamah laju-laju nyeberakan kadang na umu lebloh
nyo kay tamang le plusa menyawai kadang na umur 50 nyo kay tamang dalam umur 50 karena bertambahnya tahun bertambahnya umur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirul kalam, terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf di atas kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.